Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum zina, yaitu menggunakan kitab Takrib ya. Dan di sini juga ada syarahnya, Fathul Qarib Mujib. Pada baris yang paling atas, Kitabul Hududi, yaitu kitab yang menjelaskan tentang hudud, batasan atau hukum-hukum ya. Adapun di sini yang dibahas adalah hukum mengenai tentang hukum zina. Bismillahirrahmanirrahim. Pada baris yang paling atas, pojok kanan atas, wazani, ya, adapun orang yang berzina, ala darbaini, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama muhsanun, yaitu pelaku zina namun dia disebut muhsanun, yaitu muhsan artinya adalah yang melakukan zinanya ini adalah orang yang sudah menikah. Kemudian yang kedua, wa ghairu muhsanin, yaitu ghairu muhsan. Ghairu muhsan adalah orang yang dia itu melakukan zina namun dia adalah status orang yang belum menikah. Fal muhsanu, adapun orang yang muhsan, ya, artinya orang yang berzina itu adalah orang yang telah menikah. Dia udah menikah, statusnya udah suami istri, terus kemudian dia berzina. Hadduhu, maka hukuman bagi muhsan ar-rajmu, yaitu dirajam, ya. Wa ghairul muhsani, adapun ghairu muhsan, hadduhu, maka hukuman bagi orang yang ghairu muhsan, yaitu orang yang dia itu berzina tapi statusnya dia itu belum nikah, belum bersuami istri, maka hadduhu, hukuman bagi dia mi'atu jaldatin, yaitu 100 cambukan. Itu 100 kali cambukan. Wa tagribu amin, kemudian wa tagribu amin, kemudian dia diasingkan amin, yaitu selama 1 tahun, ila masafatil qasri, yaitu sejauh jarak diperbolehkannya mengqashar salat, ya. Kemudian dia diasingkan selama 1 tahun. Diasingkannya kemana? Yaitu jaraknya itu dari tempatnya dia sampai tempat pengasingannya dia itu, yaitu jaraknya itu yang diperbolehkan orang itu mengqashar salat, ya. Jadi mengqashar salat itu sekitaran, ya kita ambil tengah-tengahnya aja ya, 100 km ya. Ada yang mengatakan 80 ke atas, ada yang mengatakan lebih dari 100. Kita ambil aja ya 100 aja, gampang ya. Jadi orang yang zina itu terbagi menjadi dua, yaitu orang yang zina ini orangnya statusnya dia udah nikah, kemudian dizina. Kemudian apa hukumannya? Maka dia hukumannya dirajam. Adapun yang berzina ini, jika yang berzina ini adalah orang yang belum menikah, artinya belum bersuami istri, maka dia hukumannya yaitu dengan 100 kali cambukan. Ya, ini pun ya jika negeri kita itu menggunakan hukum fikih ya, hukum Islam ya. Di sini dijelaskan fal muhsanu, muhsan, wasayati qoriban annahu badigun, yaitu muhsan adalah orang yang telah balik, al-akil, orang yang sudah berakal, al-hurru, yaitu orang merdeka. Orang merdeka itu maksudnya kita-kita ya, bukan budak. Alladzi ghayyabahu hasyafatahu, yang itu dia itu berzinahnya itu maksudnya gambarannya itu dia itu kemaluannya itu
telah masuk ya, artinya seukuran min maktu'iha, yaitu bikubulin fi nikahi sahih, yaitu masuknya kemaluan itu sudah kepada kemaluan si wanita, sehingga kemaluan itu sudah tidak terlihat. Nah ini orang walaupun cuma sekali, berarti dia sudah melakukan zina ya. Dan hukumannya dia itu dirajam ya, dengan batu. Nabin hasa, bukan dengan pasir ya, bukan dengan kerikil-kerikil, bil batu ya, dengan batu, bukan dengan kerikil-kerikil kecil, wala bisakhrin, juga bukan dengan batu besar ya. Wah, batu besar tidak ya, jadi dirajamnya itu dengan batu ya. Wa ghairan muhsanin, yaitu min rajulin aw imra'atin, adapun yang bukan muhsan, artinya yang berzinahnya ini statusnya dia belum nikah, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, maka dia itu dicambuk sebanyak 100 kali. Cambukannya itu bukan cambukan yang dijeda-jeda ya, jeda habis itu udah sejam baru dicambuk lagi untuk yang kedua kalinya sampai 100 kali, enggak begitu ya. Jadi itu adalah hukum tentang bagi orang yang melakukan zina ya. Jadi hukumnya itu dibedakan antara orang yang melakukan zinanya itu statusnya dia udah nikah, dan orang yang berzina yang dia statusnya itu dia belum nikah. Adapun yang status sebelum nikah berarti namanya ghairu muhsan. Adapun yang dia itu yang berzina ini orang yang sudah menikah, sudah bersuami istri, maka dia disebutnya adalah muhsan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan membahas syaraitul ihsan ya. Ya, jadi syarat-syarat muhsan. Disebut muhsan itu apa sih ya? Sebenarnya tadi udah kita ini ya, udah kita bahas ya. Kalau enggak sekalian aja ya kita bahas aja ya. Wa syaraitul ihsan arbaun. Syarat-syarat muhsan itu ada 4. Al-bulugu, yaitu pertama dia itu balik, sudah balik, wal aql, kemudian berakal, wan huriyatu, kemudian orang yang merdeka, yaitu bukan statusnya bukan budak, kemudian wujudul wat'i, yaitu pernah bersetubuh ya, fi nikahin sahihin, yaitu di dalam pernikahan yang sah statusnya. Wan abdu, adapun budak, seorang budak laki-laki, wal amatu pada baris yang paling atas, dan budak perempuan maupun budak wanita ya. Hadduhuma, maka hukuman bagi keduanya, jika keduanya itu atau salah satu dari keduanya itu dia melakukan zina, hadduhuma, maka hukuman bagi keduanya itu budak tersebut nisfu haddil hurri, setengah daripada hukuman orang yang merdeka, yang kayak kita ini ya. Di Fathul Qoribnya itu dikatakan, berarti kan kalau misalnya orang merdeka itu 100, maka di sini pada baris paling atas fayuhadduhu kullun minhuma, maka di had ya pada baris paling atas sebelah kiri ya, maka dia mendapatkan hukuman bagi tiap-tiap dari keduanya itu khamsina jaldatan, yaitu 50 cambukan. Wa yugharrabu nisfa amin, dan dia itu diasingkan itu, yaitu diasingkannya itu setengah tahun ya. Kalau tadi kan yang pembahasan awal itu, kalau orang merdeka itu yang melakukan zina, maka hukuman itu dia juga diasingkan selama 1 tahun. Kemudian jarak dia diasingkan itu yaitu seukuran diperbolehkannya orang mengqashar sholat ya. Adapun budak, maka hukumannya dia itu adalah setengah daripada orang merdeka ya. Adapun di sini wa hukmul liwati, adapun hukum liwat, yaitu homoseksual ya,
atau lesbi, wa ityanil bahaimi ka hukmi zinai, dan hukum menyetubuhi binatang, ityanil bahaimi, yaitu maksudnya berhubungan dengan binatang ya, ka hukmi zinai, maka hukumnya seperti hukuman pelaku zina ya. Ya, liwat itu adalah seseorang yang menyetubuhi laki-laki melalui duburnya, atau menyetubuhi wanita yang bukan istrinya melalui duburnya ya. Itu apa yang dimaksud daripada liwat ya. Hukum orang yang menyetubuhi laki-laki atau yang bukan istrinya melalui anus atau melalui dubur ya. Ya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.